Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Syaharani, NIM 225211094. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis kelas 1C. Di sini saya akan mewawancarai dengan narasumber hebat, yaitu Bapak Nur Wahid, pemilik pabrik roti Mustafa. Halo Pak. Masalah ya. Selamat Pak dengan Pak Nur Wahid nggih? Iya, betul. Milik pabrik roti Mustafa. Betul, Mustafa Bakery. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang usaha pabrik Bapak. Oke, iya. Pak, kalau boleh tahu mulai merintis usaha roti Mustafa ini pada tahun berapa Pak? Untuk rintisan awal kita di tahun 2013. 2013 sendiri. Bagaimana latar belakang awal mula dirintisnya usaha roti Mustafa ini Pak? Ya, karena awal mula sebagai latar belakang kita mendirikan pabrik roti Mustafa ini karena passion saya itu di bakery. Saya paham tentang perbakerian, sehingga dengan kesukaan saya di bakery, saya awalnya coba-coba dan suka, terus kemudian menjalani usaha ini karena passionnya suka. Untuk produksi di sini apakah setiap hari atau hari-hari tertentu saja Pak? Untuk produksi setiap hari, jadi mulai hari Senin sampai dengan Sabtu untuk hari. Lalu sekali produksi berapa buah atau berapa roti Pak? Untuk produksi kita berdasarkan apa itu pesanan yang masuk. Jadi kita di sini menerima pre-order, tapi ada juga yang produk-produk yang dijual di pasar. Jadi kalau untuk jumlah ya tadi ya, jumlah per hari itu fluktuatif, nggak tentu. Kadang banyak, kadang sedikit. Ya, kadang apa itu dari berbagai macam produk itu kan macam-macam. Kalau untuk yang apa itu produk pesanan itu ya ada ya minimal 100, kadang sampai 1000 CS per hari. Berapa karyawan yang memproduksi roti di sini Pak? Boleh tahu? Karyawannya ada 5. Iya. Untuk modal awal produksi roti ini berapa Pak? Awalnya Dulu untuk modal awal untuk pengadaan alat kita global aja ya, global sekitar 15 juta. 15 juta. Iya, 15 juta. Kendala apa saja dalam produksi roti ini Pak? Boleh tahu? Untuk saat ini atau untuk dulu? Saat ini? Dulu ya boleh saat ini. Jadi untuk kendala sekarang itu adalah masalah tempat. Karena sekarang kan kita kapasitas produksinya semakin besar, tempatnya itu kurang memadai. Ke depan memang kami berharap ya usaha ini bertumbuh, kemudian bisa membuat pabrik terpisah dari rumah. Kalau saat ini kan masih gabung di rumah, kendalanya itu. Ya. Bagaimana strategi pemasaran roti ini? Apakah hanya di daerah Kartosura atau di luar Kartosura? Ya. Kalau untuk strategi pemasaran kita menyebar dari seluruh, kita targetnya seluruh raya. Jadi kita di sini ada sales freelance yang itu membantu memasarkan produk kita. Jadi salesnya itu terbagi dari beberapa daerah, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Sukoharjo, ada yang dari Sragen, ada yang dari Klaten. Berapa varian roti yang diproduksi? Apa saja Pak? Boleh tahu? Oh ya, untuk varian roti banyak. Untuk pesanan itu ada beberapa nih, ada 5 atau 6 item. Kemudian untuk yang harian itu ada yang dulu itu roti yang 1000-an sama roti kering, tapi untuk saat ini roti 1000-an tidak produksi. Ini rasa apa sih kalau boleh tahu rasanya? Dan untuk rasa, untuk yang kan ada 2 jenis, dari jenis bakery, roti manis dan juga cake. Kalau untuk bakery roti manis itu jenisnya roti semir, rasanya rasa mentega, kemudian strawberry, coklat. Kalau ada bolu itu ya, kalau cake itu kan cenderung sama, rasanya sama. Cake kecenderungannya rasanya telur ya.
produksi cake itu kan lebih banyak telurnya. Apakah roti di sini bisa menerima pesanan hajatan? Bisa, itu memang utama itu. Namanya itu. Yang utama adalah Kalau boleh tahu berapa omset perharinya Pak? omset per hari. Omset per hari rata-rata ya. Rata-rata itu kalau per bulan sekitar 50 sampai 60 juta, berarti untuk per hari rata-rata sekitar 1,5 sampai 2 juta. Bagaimana tanggapan Bapak menghadapi pesaing-pesaing dari luar yang juga memproduksi industri roti? Ya kalau bagi saya tidak masalah. Yang penting kalau di saya itu adalah saya membuat produk sebagus mungkin dan itu supaya konsumen itu puas. Jadi produk kita bikin sebaik mungkin, harapannya konsumen itu puas. Untuk masalah kompetitor yang bermain di produk yang sama itu nggak masalah. Jadi tetap kita memperhatikan sisi kualitas dan juga pelayanan. Jadi nggak masalah. Iya. Iya Pak. Kan untuk produksi 2 tahun kemarin itu ada COVID nih. Iya, betul. Terus mungkin ada perbedaan sebelum adanya COVID dan sesudah dia COVID. Hal itu kan pasti sangat berpengaruh ya untuk Iya. produksi ini. Pengaruh apa saja yang dirasakan dalam produksi saat ini Pak? Kalau pas kembali di kondisi COVID itu kan basic kita itu untuk pemasaran adalah ke orang-orang yang punya hajat. Sementara pada waktu COVID itu kan nggak boleh orang berkumpul. Itu memang kita down, tapi kita ada strategi, yaitu kita membuat produk untuk pasar. Dan alhamdulillah untuk pasarnya ternyata tanggapannya baik, sehingga yang awalnya fokus di pesanan, kemudian karena pesanan tidak ada, kita beli produk-produk di pasar dan ternyata tanggapan di pasar itu baik. Tapi saat ini kondisi normal kembali ke pesanan lagi karena pasar itu malah berkurang. Jadi setelah kondisi COVID itu selesai, ini malah permintaan di pasar itu berkurang, kembali ke yang semula, yaitu menerima usaha. Terakhir ya Pak, Ya. apa pesan Bapak untuk pemuda yang sedang merintis usaha roti? Ya. Kalau pesan saya tetap semangat dalam menjalankan bisnis ya. Jadi yang pertama itu harus punya visi misi yang jelas. Saya itu mau melakukan usaha itu untuk apa ke depannya. Kemudian punya gambaran besar. Kemudian yang kedua itu adalah mentalnya dikuatkan, karena biasanya pengusaha-pengusaha awal itu rata-rata itu bercuma ikut-ikutan. Jadi di sana ada bikin pabrik roti, kemudian ikutkan bikin pabrik roti, kemudian ada kendala sedikit, biasanya langsung down, terus kemudian menutup usaha, bikin usaha yang lain, kadang-kadang kan seperti itu. Jadi harapannya itu kalau memang bagi pemuda yang ingin berusaha di bidang bakery ya, khususnya itu satu, bikin produk itu yang punya value, punya pembeda dari yang lain. Jadi tidak sama, ya sama-sama berarti cuma punya pembeda, kemudian punya segmen pasar yang jelas. Kemudian yang kedua tetap mempertahankan dari sisi kualitas, utamanya adalah rasa. Kemudian yang ketiga ya dikuatkan untuk masalah dari ownernya sendiri itu untuk selalu belajar dan belajar. Jadi belajar itu penting, baik kaitannya dengan belajar bisnis untuk komunitas dan itu saja. Seperti itu pesan saya. Terima kasih Pak. Ya. Ini untuk rangkaiannya di sini. Itu kan sudah jadi di bagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pengendalian dalam program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran tentunya yang menguntungkan dengan sasaran pembeli guna mencapai tujuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan.
Sesuai wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Nur Wahid, bahwa Roti Mustofa mempunyai strategi dalam pemasaran, yaitu dengan cara jual beli roti dari rumah di toko-toko dan bekerja sama dengan beberapa orang sales yang berasal dari Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Klaten yang berada di Jawa Tengah. Untuk strategi menarik konsumen, Roti Mustofa mempunyai strategi yaitu memproduksi roti dari rumah dengan berbagai varian antara lain yaitu rasa stroberi, rasa coklat, rasa semir. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.